Apa orang kaya kebanyakan keturunan Tionghoa? Apa yang membedakan dengan etnis lainnya? Sebenarnya menurut aku ini tuh stereotype. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita pelajari sebagai etnis ini ya, kita sebagai etnis Tionghoa ya. Salah satunya itu kita itu selalu diajarin untuk berbisnis sebetulnya. Ya, karena orangnya lebih dikit aja sih. Iya. Kalau kita sekarang mungkin ke negara Tiongkok atau Cina, ya kan yang kaya sama miskin juga sama banyak ya. Iya betul. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Har, setelah dikumpul-kumpulin ada lah juga Q&A. Paling berapa Q&A kita ya? Mau Q&A mau bikin aja harus gali dulu. Gali dulu nih. Ya lumayan lah, ini ada 5 lah yang bisa kita Bahas ya. coba bahas gitu ya. Oke. Nah, kita langsung jawab aja nih pertanyaan pertama nih. Ini nama ID-nya nggak bisa disebut nih, terlalu ribet. Nah, dia pertanyaannya bahas big boy versus nice boy, Pak. Ini kita agak bingung nih, maksudnya itu mungkin bad boy sama nice boy, atau versi yang satu lagi nih, yang kayak nice boy, maksudnya dia orang yang baik sama kelihatan baik. Betul. Nah, ini mungkin kita jawab dua-duanya lah. Nah, coba mungkin lo bantu jawab yang itu aja. Kelihatan baik dan baik. Sesuai dengan tulisannya kan good boy versus nice boy. Jadi good boy itu gini, maksudnya dia orangnya memang baik aja. Ya. Tetapi kalau seandainya dia ngerasa gak sepantasnya kan dia tetap bisa tolak. Ya. Contoh kayak kita minta tolong nih. Kalau dia ngerasa gak sepantasnya dia tetap tolak. Jadi karena dia gak ada kebutuhan untuk dilihat sebagai orang baik. Ya, jadi ya udah dia baik aja sebenarnya. Baik aja sebenarnya. Perlu diakui gitu. Iya, gak perlu orang nganggap dia baik apa, gak perlu gitu loh. Dia memang baik aja gitu. Jadi ya lebih bagus yang good boy ya daripada yang nice boy ya maksudnya. Nah kalau seandainya orang yang ingin kelihatan baik itu langit dan bumi. Jadi ada beberapa hal sebenarnya itu gak sepantasnya dia bantu pun dia mau gak mau dia harus bantu. Karena dia ngerasa kalau dia gak bantu dia status dia sebagai orang baik itu hilang. Iya, ntar gak dianggap baik nih. Betul, dan banyak loh orang pintar memanfaatkan posisi seperti itu juga. Dia tahu ini orang pengen kelihatan baik. Contoh, kalau seandainya lagi ada acara sosial atau apa selalu Dari ya, aja lah dia baik itu. baik. Terus nanti ngomongin di depan banyak orang. Iya, ntar dia sungkan nih nolak Ya sungkan, ya udah 100 juta lah gitu. Jadi maksudnya yang kayak gitu-gitu itu sebenarnya itu yang sering dimanfaatkan oleh orang. Tapi kalau bisa kita baik-baik aja. Jadi yang nggak perlu dianggap lah. betul. Jadi kalau perlu kita bantu orang pun nggak perlu ada yang tahu. Jangan nyari pengakuan itu maksudnya. Betul. Jadi kalau kita bantu orangnya nggak merasa dibantu ya nggak apa-apa juga. Karena kita memang mau bantu aja gitu. Iya. Jadi itu hidupnya pasti lebih ringan lah. Nah kalau lu sendiri Mon? Mungkin gua jawab yang dari sisi bad boy versus good boy. nice boy. Nah ini kan terutama mungkin yang lagi apa, kalau yang belasan 20-an ini kan terutama buat cewek-cewek ini Sukanya bad boy ya. sukanya bad boy. Kalau nice boy kan bosen ya. Iya, Gak asik nih, gak ada gak tantangan. bikin penasaran ini cowok, gak kurang lah, gak asik lah. Dan kan semua cewek itu secara langsung pengen menjinakkan singa. Iya. Jadi kalau ini orang bad boy malah tahu di tangan dia jadi ini ya. Makin disakiti makin asik biasanya. Wah itu sih gue gak ngomong ya. Biasanya kalau yang terlalu baik, yang terlalu sopan, biasanya cewek gak suka nih. Ini gak tahu ya, mungkin pertanyaannya juga ada arah ke sana. Jadi kita coba jawab. Nah sebenarnya biasa bad boy itu ya asik, tapi omongannya gak bisa dipegang. Betul. Oke, nice boy ini membosankan. Janji manisnya banyak. Ya, nice boy ini membosankan, tapi bisa diandalkan sebenarnya. Betul. Nah, ini dari sisi cowok, ya kita kalau pengen lebih menarik, memang kita harus belajar jadi bad boy. Betul. Ada bad boy. Ini sisi bad boy, tapi bukan dalam berarti bad boy ini kayak lu itu mempermainkan perempuan atau mem-PHP, enggak, tapi tipikalnya lebih alpha jadinya. Betul, berani lah. Lebih berani, kamu lebih tipenya lebih, misal kalau kamu lagi gak suka, kamu bilang kamu gak suka. Betul. Jadi kamu nggak nyari biar ceweknya nyaman, enggak. Jadi kamu apa adanya, lebih misal berani ngomong lah. pengen makan apa, kamu yang nentuin. Misal gitu. Nah, biasanya tipe-tipe cowok yang lebih berani. Paling sering gini Mon. Apa gimana? Kalau pas masa PDKT orang tanya wah kan masa awal kan udah gak ada masa PDKT. Kalau orang pas PDKT ditanya kalau seandainya si ceweknya nanya kita itu ngedate ya,
gitu. Terus enggak kok, cuma jalan aja ngopi-ngopi. Itu nice boy banget. Itu justru jangan. Sopan ya, Terlalu sopan, nggak menarik gitu loh. Jadi kalau seandainya ceweknya nanya, lu itu lagi ngejar gua ya, mau PDKT ya sama gua, langsung dong jawab iya, gitu. Tapi kalau gua cuma anggap lu sebagai teman, kita langsung jawab dong. Ya kalau gua temenan ngapain sama cewek? Ngapain gua ajak lu gitu loh. Iya, dan juga gua ngapain sama cewek temenan. Gua kan bukan yang maksudnya yang kayak mulai di luar sana gitu loh. Oh kalau sama lu kalau gak jadi ya udah gue cari yang lain. Lagian kalau gue temenan sama lu sebagai cewek, kalau lu gak mau sama gue ya gue move on, gue cari Nah ini biasa cowok mau versi bad boy lah, makanya lebih betul bahasa ngomong gitu loh. Bad boy ini juga mungkin bahasanya kesannya jadi cowok jakal gitu. Jangan enggak sih. Ya lu tipe yang berani apa adanya aja. Jadi lu harus kasih tahu ini jadwal kereta jam 7, lu datang gak datang ternyata tetap jalan gitu loh. Kayak gitu. Gua kena PDKT sebulan lu gak mau ya gua selesai. Gua cari yang lain. Ngapain gua tungguin lu? Gua mau tungguin lu sampai lu punya anak 3. Jadi biasanya tuh ada yang kayak PDKT bertahun-tahun, akhirnya nikah sama yang lain ya, cewek lain atau cowok lain gitu. Makanya PDKT itu dibatasin sebulan. Udah lu mau kenal gimana? Lu kira ini itu apa kerja masa percobaan 3 bulan gitu. Ya, itu tipikal orang. Nah ini jawaban yang fun banget nih sebagai bad boy. Iya kayaknya soalnya bahasa Indonesia bad boy. Kalau gua kan nice guy banget deh. Sopan. Kira-kira gitu loh. Nah oke, kita tadi ada pertanyaannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Hansani Channel nih 4828. Perbedaan aktif sama passive income itu gimana kok? Terus cara naikin active income itu bagaimana kok? Bukannya beli mobil terus Grab juga habis untuk servis mobil sama beli properti ada kerusakan. Nah jadi sebenarnya kalau aktif sama pasif ya ini simpelnya dulu. Aktif ya butuh kita kerjain untuk dapat. Contoh misal pagi bangun kerja ke kantor atau buka toko. Ya itu jelas aktif. Atau punya online shop, kita pantauin ada pertanyaan, kita bungkusin, packing, kita kirim, ya aktif gitu loh. Betul. Nah pasif itu yang benar-benar sebenarnya tanpa kita ngapa-ngapain lah kasarnya gitu loh. Mungkin biarin aja. Kita beli ruko 2, kita sewain 5 tahun nih. Kita nggak pegang nih, nggak ngapa-ngapain, dapat duit sewa. Nah itu pasif jelas. Nah ini kan dia kan ada kasih contoh soalnya. Kalau beli mobil terus Grab juga habis tuh servis mobil. Itu maksudnya untuk mungkin di sini tuh ngomongnya passive income gitu. Oke. Tapi kalau beli properti kalau dijual lagi gak rugi amat kalau mobil sudah merosot. Jadi dalam passive income kan itu tidak perlu kita involve seperti kata Dev. Iya. Itu satu. Kedua, semakin cepat pemerosotan aset itu semakin besar harusnya persentase passive income-nya. Oke. Kita ambil contoh, mobil 200 juta, kalau kita sewain ke orang sebulan biasanya 5-6 juta. Oke, returnnya lebih besar ya? Nah, kalau kita ngomong returnnya dalam 200 juta, dalam sekitar setahun kan 60 juta, kan returnnya bisa 30% lebih, betul nggak? Iya. Tapi kalau mobil, kalau rumah, itu kan 1 miliar, kalau di daerah pasaran Jakarta ya, mungkin sekitar 20-30 juta. Cuma 2-3%. Kenapa? Karena asetnya tidak merosot. Sedangkan mobil merosot asetnya. Jadi sebenarnya dua-duanya ini alternatif. Alternatif yang oke juga gitu loh. Karena bisnis kita sewain mobil kita ke orang narik Grab ataupun Gojek sebagai inilah, kita ngomong taksi online lah ya. Sebagai taksi online itu ya oke-oke aja. Karena kalau lu bisa handle-nya, cuman ya gitu, lu harus pinter masalah pembengkelan. Gak mungkin kan lu kalau rusak dikit lu ke bengkel lu gak ngerti terus disuruh ganti ini itu mahal, lama-lama kan lu boncos. Kalau masalah rumah lu harus pinter-pinter lu lihat sertifikatnya, lihat daerah sekitarnya apakah dia masih bisa berkembang apa tidak. Ini sunset atau sunrise secara properti gitu loh. Maksudnya intinya gini, apapun aset yang kita pilih itu kita harus mengerti betul cara mainnya gitu. Jadi baru kita pilih. Nah kalau beda aktif dan pasif jelas seperti kata Desmond. Kalau lu masih butuh involve di dalam, lu masih butuh melakukan sesuatu di dalam, itu bukan passive income, itu active income. Tapi kalau lu bener-bener udah gak butuh, kayak dalam setahun lalu kalau sewa rumah kan lu kan gak butuh. Atau contoh paling simple, misal KFC gitu loh. Ada sistemnya bener-bener karyawan data, kayak franchise yang kayak franchise. Jelas lu gak perlu ngapa-ngapain, tapi
misal bisnis yang lu masih harus pantau. Ya lu punya bisnis ayam geprek. Ya, kalau nggak ada lu-nya, bisnisnya berantakan itu ya jelas. Ya jelas pasif. itu bisnis bukan passive income. Ya, tanpa kita dia nggak maksudnya kacau gitu loh. Betul. Bahkan Jadi kita masih harus kontrol sebulan 2 kali 3 kali. Itu pun sebenarnya belum passive income. Iya, iya. Itu sebenarnya bisnis gitu. Oke, nah jadi thank you buat Hansani. Oke. Nah, kita lanjut pertanyaan ketiga nih dari Agung Cipto Nugroho. Boleh saran Pak, kenapa orang kaya kebanyakan keturunan Tionghoa? Apa yang membedakan dengan etnis lainnya? Nah, gimana? ini gua dulu. Beda dulu. Nah, sebenarnya menurut aku ini tuh stereotype. Ya, Menurut gua banyak kok yang etnis lain non juga Chinese kaya. juga, ya non Tionghoa. Betul, karena gini, karena kalau kita lihat kan, maksudnya kalau kita jalan-jalan ke mall lah, ya kan semua etnis juga beli jam tangan mewah, apa segala macam. Tetapi seakan-akan kelihatannya seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita pelajari sebagai etnis ini ya, kita sebagai etnis Tionghoa ya. Salah satunya itu kita itu selalu diajarin untuk berbisnis sebetulnya. Ya, Selalu diajarin untuk berbisnis. Kenapa? Jadi biasanya nih kalau di kastanya orang Tionghoa gitu ya, mau sukses apapun kita kerja sama orang itu namanya nguli. Kalau kita bisnis mau biasa-biasa aja itu namanya jadi bos. tetap dari bawah gitu. Zhou Tao Ke lo kalau bahasa Tionghoanya gitu. Jadi ya kita dibiasakan berbisnis gitu. Tapi yang bisnis gagal mah banyak. Bisnis berhasil juga banyak banget gitu. Itu sih. Ya, menurut saya juga setuju sih stereotip sih. Jadi memang kayak udah dicap lah. Kalau etnis Tionghoa, keturunan Tionghoa pasti lebih kaya gitu loh. Ya karena orangnya lebih dikit aja sih. Iya. Kalau kita sekarang mungkin ke negara Tiongkok atau Cina, ya kan yang kaya sama miskin juga sama banyak ya. Iya betul. Pasti susah banget ya banyak juga. Gitu. Yang kaya banget juga sama gitu. Jadi kelihatannya lebih banyak. Ya, jadi yang terlihatnya kan cuma yang kayanya. Jadi yang miskinnya juga banyak sebenarnya. Betul. Jadi pada dasarnya menurut aku sama lah. Mungkin juga kebetulan karena biasanya juga diajarinnya mungkin dari turun-temurun lebih ke Berdagang. dagang ya. Jadi kesannya mungkin lebih seperti itu sih. Betul. Gitu. Jadi kita thank you buat Agung Cipto Nugroho. Nah, kita lanjut ke pertanyaan Stephen Lim. Bro, bukankah di apartemen kalau dekat dengan pusat bisnis atau kota justru lebih mahal, baik sewa atau beli juga untuk biaya per bulannya ya? Kalau apartemennya agak jauh justru akan tetap kena macet dan lain-lain ya bro. Ini mungkin menanggapi kita ngomong tinggal di apartemen. Iya, lebih praktis. Sebenarnya ini ya semuanya itu tergantung plus minus lah ya. Tergantung kondisi sih, nggak bisa dijawab fix jawabannya A gitu, enggak. Jadi ini tuh tergantung kondisi. Misal memang pekerjaannya katakan nih, saya tinggal di Jakarta Barat, daerah misal di Tanjung Duren, di situ banyak apartemen tuh misal. Lalu kerjaan saya dekat sana, saya sewa apartemen di sana. Dibanding saya punya rumah misal di Tangerang nih. Daripada saya tinggal di rumah tiap hari bolak-balik jauh, ya udah deh saya sewa apartemen di sono. Jadi secara biaya dihitung-hitung mungkin ya bisa lebih murah dibanding saya habis waktu di jalan dan lain-lain gitu loh. Jadi cash back cash sih sebenarnya. Betul. Gimana menurut lo? Ya, yang di ngomongin sih betul. Kalau seandainya apartemennya justru dekat dengan maksudnya pusat perbelanjaan, pusat kota, pasti lebih mahal. Pasti lebih mahal secara sewa maupun secara biaya gitu. Tetapi kan lebih praktis. Sebenarnya biaya transportasi di Jakarta, ini kita ngomong kota Jakarta ya. Jakarta itu kan nggak murah. Ya. Kita kalau terutama roda 4 lah ya. Maksudnya kita naik tol, parkir gitu. Semuanya itu kan biaya yang besar gitu. Jadi kalau seandainya kita ternyata dengan kita tinggal sono lebih mahal 1-2 juta pun, tetapi kita transportasi bisa lebih murah 1-2 juta ya kenapa enggak? Iya. Karena daripada kita udah capek mahal, gitu. habis waktu, betul. Habis waktu capek kan. Jadi kita nggak bisa. Memang itu wajar banget terjadi gitu. Iya. Kalau makin dekat, makin mahal, apa segala macam makin mahal. Oke, jadi thank you juga buat Stephen Lim untuk pertanyaannya. Nah, kita lanjut. Ini pertanyaannya udah agak lama sih. Iya. Sekarang baru dijawab dari Bro Deki Adiarto. Jadi pertanyaannya, berapa keuntungan minimal per tahun sehingga usaha yang kita jalanin itu tetap layak untuk dilanjutkan?
Sebenarnya sih tergantung gaya hidup kita. Kalau seandainya gaya hidup kita minimal ya mungkin kita usaha ya tetap pasti layak-layak aja selama memenuhi gaya hidup kita. Itu satu. Kedua, jangan cuma memenuhi gaya hidup tapi memenuhi kebutuhan untuk rencana jangka panjang. Iya, jangka panjang. Jadi kalau seandainya kita rencana kayak anak kita mau sekolah di mana, apa usahanya, bisa gak memenuhi itu juga? Soalnya agak susah ngomongnya karena ada bisnis yang tipenya memang gak ada untung di tahun pertama. Betul. Bahkan 1-2 tahun pertama misal masih masih waktu bangun gitu, jadi belum cuan, belum dapat duit nih misal. Ataupun bisnis yang sebenarnya di awal itu memang direncanakan untuk rugi, karena setelah 5 tahun itu baru untung. Itu banyak bisnis ada juga itu. ya. Jadi kita harus lihat juga kebutuhan jangka panjangnya itu apa gitu. Maksudnya rencana jangka panjangnya seperti apa. Kalau seandainya itu bisnis banyak malah paling banyak itu bisnis perhotelan sebenarnya. Perhotelan itu sebenarnya di awal-awal tahun itu udah pasti rugi punya lah untuk biaya renov apa segala macam gitu. Tapi kan direncanakan mungkin 10-15 tahun lagi itu akan jadi seperti apa gitu. Sip. Nah, jadi udah 5 pertanyaan habis ya? Habis. Oke. Jadi di refill lagi dong guys. Dikasih pertanyaan lagi. Nah, jadi itu aja guys. Thank you yang udah kasih pertanyaan. Tadi terakhir dari Deki Adiarto, lalu juga ditunggu lah ya kita ya. Pertanyaan-pertanyaan berikut yang menarik yang bisa kita bahas juga. Jadi kita seneng banget lah bisa berbagi apa yang kita ngerti, apa yang kita paham. Jadi teman-teman juga jangan sungkan untuk kasih pertanyaan dari kalian. Oke. Itu aja, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.